Sahabat Tarian, hari ini aktivitas kita bersama petani dan penyuluh swasta atau agronomis sedang memantau teman-teman beraktivitas melakukan penanaman padi. Namun di area ini selain sawah ada taman-tanaman hortik. Saya boleh menyapa Bang Aswin? Ya, siap. Ya, kita perlu berbagi ilmu nih tentang pertanian secara umum. Iya. Bahwa apa nih yang harus paling mendasar sebagai petani untuk menghasilkan suatu produk baik itu sawah maupun pertanian darat atau hortik. Oke, yang paling pertama itu Pak yang harus kita perhatikan adalah sumber dayanya. Yang pertama, kenapa harus sumber daya? Sumber daya ini artinya sumber daya tenaga manusianya ataupun sumber daya alam, kondisi lingkungannya Pak. Nah, kalau misalkan kita punya luas lahan seperti ini kan, tapi tenaga kita kurang, otomatis tanaman tidak terawat seperti itu. Kemudian setiap menanam kita harus memperhatikan kondisi alam. Kalau bisa kita menyeting nih Pak, karena kita ini punya beberapa luasan nih kan ya. Dan alhamdulillah petani di sini penanamannya nggak cuma jagung aja nih. Di sana ada jagung, kemudian ada beberapa pohon buah juga di sana. Nah, pohon jagung ini, tanaman jagung ini juga sedikit banyaknya mengendalikan hama. Nah, seperti itu. Jadi kita mengurangilah penggunaan pestisida sedikit lah seperti itu. Jadi pentingnya tanaman lain untuk melindungi tanaman lainnya. Betul. Tapi terutama padi. Terutama untuk padi nih, kalau bisa tanaman-tanaman seperti jagung, bunga-bungaan, seperti bunga matahari yang anggapannya memancing predator dari hama padi seperti itu Pak. Nah, itu penting ditanam buat mengurangi populasi hama. Itu pengetahuan dasar ya. Yang jelas pasti tentang kondisi tanah. Apa yang bisa diinformasikan tentang kondisi tanah? Kondisi tanah kita saat ini sangat bisa dibilang sangat miskin hara. Terutama organiknya, mikrobanya. Kita lupa nih kadang teman-teman padi untuk mengembalikan lagi nih makanan untuk tanahnya. Ya, artinya miskin hara karena lahan ini sering terpakai berulang-ulang tetapi belum ada treatmentnya. Treatment pengembaliannya seperti penggunaan bahan organik seperti kompos, habis itu kemudian penggunaan pupuk, bukan pupuk, kapur pertanian seperti dolomit seperti itu. Kemudian kadang kita padi kurang anakan malah digas pakai nitrogen yang banyak padahal tanah sudah keras. Padahal ternyata dia cuma butuh fosfat seperti itu. Artinya di sini petani perlu pendampingan atau perlu teman-teman agronomis yang paham melakukan pendampingan. Betul Pak. Nah, hari ini kan sudah melakukan pendampingannya dari sektor sawah. Kita tadi melihat ada beberapa sektor tanaman hortik dan buah. Terkait dengan komoditi itu apa nih saran-saran? Oke, saran saya Pak ya. Tadi kita juga habis pengecekan pH tanah kan Pak ya. Nah, itu kalau misalkan dilihat dari kondisi yang ada di Selerong ini khususnya, itu pH-nya sudah bagus. Yang harus diperhatikan tinggal memperhatikan bahan organik, pemberian komposnya, serta melengkapi kebutuhan tanamannya Pak. Contoh, sekarang ini kita lagi di depan kita nih ada pohon durian. Berarti kita pemupukan kalium dan fosfatnya harus diperhatikan karena walaupun sekarang kita kondisinya hujan, tetap ada panas. Jadi tabung teruslah unsur-unsur hara ini Pak. Jadi lengkapi unsur haranya, lengkapi mikroorganisme serta organik tanah, serta selalu perhatikan tingkat keasaman tanah. Itu salah satu kunci keberhasilan budidaya kita Pak. Dan perlu juga teman-teman petani mengetahui ya bahwa pupuk bukan secara general untuk dilakukan dengan hal yang sama terhadap tanaman berbeda. Sarannya dong buat itu. Oke, buat teman-teman yang melakukan aktivitas budidaya, yang saran saya yang paling utama adalah kenali kebutuhan setiap tanaman. Karena kebutuhan setiap tanaman itu berbeda-beda. Contoh kayak padi. Padi perlu N yang tinggi, P yang rendah, K yang cukup. Tapi kalau durian lain lagi, N-nya cukup, P-nya cukup, K-nya harus tinggi. Jadi pada dasarnya setiap tanaman mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Jadi sebelum bertani, kenali dulu tanamannya, dapat referensi sedikit, baru kita eksekusi. Itu Pak. Kebutuhan unsur-unsur yang berbeda-beda dengan perlakuan berbeda. Betul. Kan perlu takaran nih. Iya. Bang Aswin siap nggak menemani teman-teman nih untuk melakukan hal-hal yang standar untuk menghasilkan hasil pertanian yang produktif? Siap Pak, sangat siap. Jadi kita terutama dari PT Merauke
dan saya agronomis di Kalimantan Timur itu sangat siap mendampingi teman-teman untuk menakar kebutuhan setiap tanaman teman-teman di lapangan. Seperti itu, supaya apa? Satu, tidak overdosis, yang kedua tidak kekurangan, seperti itu Pak. Itu yang paling penting, Betul komposisi ya dalam bahasa Komposisi. umumnya. Nah, satu hal lagi, petani di sini itu melakukan hal-hal yang komunikatif ya. Mereka mendiskusikan dengan cara menikmati kuliner Betul. pedesaan. Bagaimana nih tanggapan tentang kuliner yang tadi dinikmati? Oke. Siap. Kuliner yang dibikin setiap petani khususnya di Selerong ini sangat luar biasa. Bahkan yang sebelumnya saya kira ditambah bumbu-bumbu seperti kecap segala macam, ternyata tidak, dimasak secara tradisional dan sangat, ya bisa dibilang sehat Pak. Natural ya? Natural sekali. Natural ya? Seperti itu. Contoh tadi kita lihat bakaran ayam, saya kira diolesi kecap yang banyak, ternyata ya cuma bumbu kuning gitu Yang aja. sederhana ya. Dan dibakar dengan sabar, dengan kasih sayang lah, pokoknya sudah mantap sekali. Dan Pak. rasanya pasti ya. Rasanya Sudahlah. luar biasa lah. Harus ke sini. Dan Harus ini ke Selerong suatu bentuk aktivitas yang kita bisa kemas menjadi konsep wisata pedesaan ya. Betul sekali. Wisata Pak. pedesaan, pertanian, kuliner, Betul. buah dan lain-lain. Iya, itu dia. Peluang nggak untuk hal ini? Sangat berpotensi sekali Pak. Terlebih di kebun ini sendiri, di kebunnya Pak Amin di Selerong ini sudah ada buah-buahan, terus ada tanaman pangannya, terus mau apa? Mau jagung nanti juga ada, buah-buahan banyak, mau kueni, mau durian, mau apa lagi? Mangga, nangkada, cempedak di sini ada. Kemudian pondok untuk bersantai juga ada. Kesimpulannya, Lengkap, bisa, pertanian itu punya peluang yang besar Betul. untuk masuk ke semua sisi. Pak. Betul sekali Pak. Dorong dong buat saudara-saudara kita, ayo kita menekuni pertanian. Oke. Jadi teman-teman sekalian, bahwasanya jangan malu untuk bertani. Karena apa? Bos-bos besar dunia sana saja sudah mulai mau menyentuh pertanian. Jadi jangan sampai kita kalah dengan peluang ini. Baik peluang secara budidayanya, nilai dari tanaman tersebut, serta nilai dari wisatanya. Itu teman-teman. Jadi ayo mulai bertani sekarang. Terima kasih. Siap Pak. Cerita anak-anak tertawa bermain. Boleh disebutkan nomor HP yang bisa dihubungi? Oke, bisa nanti kalau misalkan kebingungan bisa ke Facebook saya dulu pertama, itu El Gema Wirandana. Kalau mau kontak langsung 0822 50 222 403. Baik. Itu dia. Mungkin kita ketemu dengan suasana dan momen berbeda ya. Siap, Dengan siap, komoditi yang Aryan. berbeda pastinya. Siap, Terima kasih. Aryan. Oke, Sukses siap. selalu. Hati yang datang hangat sapa warga pedesaan bersama, gotong royong kehidupan, tradisi yang hidup dalam harmoni, dipelukan alam pertiwi, bersama Aryan berkembang dan maju bersama. Danau membentang tenang berkilau, sungai mengalir membawa cerita, anak-anak tertawa bermain di desa yang damai dan bersahaja. Inilah indahnya negeri desa, gunung, danau, laut menyatu rasa, alam berbicara dalam senyuman, menenteramkan hati yang datang. Hangat sapa warga pedesaan bersama, gotong royong kehidupan, tradisi yang hidup dalam harmoni,